Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku siswi MTS Salafiyah? Semoga kita dan juga keluarga tetap diberi kesehatan dan semoga Allah mempermudahkan kita dalam menerima materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mat tabi'i. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu mat. Mat secara bahasa adalah panjang atau tambahan. Sedangkan secara istilah yang dimaksudkan dengan mat adalah memanjangkan atau menambahkan huruf yang dipanjangkan karena ada huruf mat. Mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan juga mat far'i. Pada pagi hari ini kita fokus kepada mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i disebut dengan mat asli? Karena mat tabi'i merupakan dasar atau patokan untuk pembacaan kaidah-kaidah mat yang lainnya. Kemudian, kenapa kok dinamakan dengan mat tabi'i? Karena panjangnya yang dua harokat sudah menjadi tabiat. Mat tabi'i tidak boleh dibaca panjang lebih dari dua harokat dan tidak boleh dibaca kurang dari dua harokat. Perlu kita ketahui bersama bahwa huruf mat tabi'i ada tiga. Yang pertama adalah alif. Alif dikatakan mat tabi'i apabila alif yang didahului dengan huruf berharokat fathah. Yang kedua adalah ya sukun atau ya mati. Dikatakan ya sukun dibaca mat tabi'i apabila ya sukun didahului dengan huruf berharokat kasroh. Huruf mat tabi'i yang ketiga adalah wawu. Dikatakan atau wawu dikatakan mat tabi'i apabila ada wawu sukun didahului dengan huruf berharokat dhammah. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh daripada mat tabi'i. Yang pertama tadi huruf mat tabi'i adalah alif. Alif dikatakan mat tabi'i apabila ada alif yang didahului dengan huruf berharokat fathah. Contohnya lafadz kana. Lafadz kana ini merupakan contoh dari mat tabi'i karena di situ ada alif yang didahului huruf kaf berharokat fathah. Cara bacanya adalah dua harokat atau satu alif. Jadi tidak boleh lafadz kana ini dibaca kana, tidak boleh karena itu lebih dari dua harokat. Atau dibaca pendek, misalkan kana juga tidak boleh karena itu kurang dari dua harokat. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, kata maliki. Lafadz maliki ini termasuk contoh dari bacaan mat tabi'i karena di situ ada alif yang didahului dengan huruf mim yang berharokat fathah. Bacanya adalah dua harokat atau satu alif. Cara bacanya adalah maliki, maliki. Jadi dua harokat atau satu alif. Tidak boleh dibaca maliki atau maliki, tidak boleh. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga, ada lafadz qola. Qola ini merupakan bacaan dari mat tabi'i karena di situ ada alif yang didahului dengan huruf qaf yang berharokat fathah. Bacanya tadi berapa? Satu alif atau dua harokat. Bacanya qola, qola. Tidak boleh qola atau qola, tidak boleh. Huruf yang kedua dari mat tabi'i adalah ya sukun. Dikatakan mat tabi'i apabila ada ya sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh. Contohnya adalah lafadz uila. Lafadz uila
ini dibaca mat tabi'i. Karena di situ ada huruf ya sukun yang didahului dengan huruf qaf berharokat kasroh. Bacanya 2 harokat atau 1 alif. Bacanya wila. Nggak boleh wila atau wila. Nggak boleh. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, ada lafadz hina. Lafadz hina ini termasuk juga contoh dari bacaan mat tabi'i. Karena di situ ada huruf ya sukun yang didahului dengan huruf ha yang berharokat kasroh. Bacanya 2 harokat hina. Yang ketiga contohnya adalah ada lafadz yasiru. Lafadz yasiru itu termasuk bacaan mat tabi'i. Karena di situ ada huruf ya sukun yang didahului dengan huruf sin yang berharokat kasroh. Bacanya 2 harokat atau 1 alif. Yasiru. Yasiru. Tidak boleh yasiru atau yasiru. Huruf mat tabi'i yang ketiga adalah wawu sukun. Tadi dikatakan bacaan mat tabi'i apabila ada wawu sukun yang didahului dengan huruf berharokat dhammah. Contohnya ada lafadz soburun. Di situ lafadz soburun termasuk bacaan mat tabi'i. Karena di situ ada wawu sukun yang didahului dengan huruf ba yang berharokat dhammah. Contoh yang kedua ada lafadz wadudun. Lafadz wadudun ini termasuk juga contoh dari bacaan mat tabi'i. Karena di situ ada wawu sukun yang didahului dengan huruf dal yang berharokat dhammah. Panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 1 alif. Wadudun. Tidak boleh wadudun atau wadudun. Tidak boleh. Selanjutnya yang contoh yang ketiga adalah ada lafadz nuhun. Lafadz nuhun itu termasuk juga contoh daripada bacaan mat tabi'i. Karena di situ ada huruf wawu sukun yang didahului dengan huruf nun yang berharokat dhammah. Panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 1 alif. Cara bacanya adalah nuhun. Gak boleh nuhun atau nuhun. Selanjutnya di sini ada catatan penting harus kalian ketahui bahwa ada bacaan mat tabi'i yang tidak dibaca mat tabi'i apabila menghadapi 3 hal. Yang pertama adalah apabila ada mat tabi'i yang berhadapan dengan hamzah. Ya, contohnya ada lafadz ma'a. Dalam lafadz ma'a itu ada alif yang didahului dengan huruf mim yang berharokat fathah. Tetapi di situ ada alif yang dihadapkan dengan hamzah. Makanya ini tidak lagi dinamakan dengan mat tabi'i. Panjang bacaannya tidak lagi 2 harokat, akan tetapi lebih. Bacanya adalah ma'ah. Tidak boleh ma'ah. Beda ya. Jadi kalau ada mat tabi'i yang berhadapan dengan hamzah, maka ini sudah tidak dinamakan dengan mat tabi'i. Yang kedua adalah apabila ada mat tabi'i yang berhadapan dengan tasydid. Contohnya ada lafadz dabbatin. Di situ ada bacaan mat tabi'i, ada alif yang didahului dengan huruf dal yang berharokat fathah. Tetapi setelah alif itu ada tasydidnya, ada huruf bertasydid. Makanya ini tidak lagi dinamakan dengan mat tabi'i. Cara bacanya sudah tidak lagi 2 harokat tetapi lebih. Bacanya adalah dabbah, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah bacaan mat tabi'i tidak dibaca lagi mat tabi'i. Yang ketiga itu adalah apabila ada mat tabi'i yang diwaqafkan. Misalkan lafadz nasta'inu. Lafadz nasta'inu itu termasuk bacaan mat tabi'i apabila diwaqafkan. Kalau diwaqafkan
Beda lagi, cara bacanya sudah tidak lagi 2 harokat tetapi lebih. Kalau dibaca wasol, bacanya adalah nasta'inu, bacaan mad tabi'i. Tapi kalau diwakofkan, ini panjang bacaannya sudah tidak lagi 2 harokat. Bacanya adalah nasta'in. Itu kalau dibaca wakof. Tapi kalau dibaca wasol, ini masih tetap hukum bacaannya adalah mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat, nasta'inu. Baiklah anak-anak, sudah paham kan kalian terkait tentang materi mad tabi'i pada hari ini? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang mad tabi'i, silahkan kalian mengerjakan tabel yang ada di samping. Pada tabel di samping ini terdapat 6 kolom, ada nomor, lafaz, juz, surat, ayat, dan keterangan. Silahkan kalian mencari lafaz di dalam Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mad tabi'i. Kalian cari masing-masing 3 lafaz dari huruf bacaan mad tabi'i. Kemudian kalian tulis di kolom lafaz, kemudian lafaz yang kalian temukan itu terdapat pada juz berapa, surat apa, ayat berapa, kemudian kalian jelaskan di keterangan. Pada keterangan ini berisi alasan kenapa lafaz yang kalian temukan itu termasuk bacaan mad tabi'i. Misalkan karena di situ ada lafaz, ada alif yang didahului dengan huruf ba yang berharokat fathah. Itu contoh dari keterangannya. Itu mungkin pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, dan semoga kita tetap diberi kesehatan dan juga aktivitas yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.